Iman dinyatakan dalam perbuatan. Bagaimana kita beriman, begitu juga kita hidup. Betapa bangganya ibu tadi menyaksikan 7 anaknya penuh iman akan Tuhan, sehingga mereka memilih taat pada hukum Tuhan, sehingga mereka berani mati kendati disiksa, dipotong anggota tubuhnya, karena mereka beriman, mereka percaya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memuliakan mereka lebih indah dari aslinya. Iman lalu membuat mereka berani mati, berani berkorban, berani taat, patuh pada perintah Tuhan. Bukan main ya, ibunya mendidik mereka sampai memiliki iman sehebat itu. Iman yang mendorong kita, yang memberi kita hidup, juga akan diuji, juga akan dicobai, juga akan diejek, juga akan dilecehkan. Kita masih ingat kata seorang saudara kita yang katakan bahwa ada jin di salib. Itu kan mengejek, tapi tidak apa-apa. Memang iman akan diejek, iman akan dicemooh, iman akan ditertawakan. Karena itu Paulus minta kepada umat Tesalonika, bersabar, jangan naik darah, tenang saja, teguhlah dalam imanmu, praktekkan dan lakukan itu. Tuhan akan meneguhkan kamu, Tuhan akan menguatkan kamu. Bahkan Paulus minta kepada umat Tesalonika, doakanlah saya juga dan kawan-kawan, karena pewartaan kami dicemooh orang, diejek orang, ada yang mengacaukan, ada yang berbuat jahat pada kami. Doakan kami agar seperti kamu, kami pun teguh, kami pun tabah, kami tidak goncang, kami tidak kehilangan iman. Betapa indahnya bisa saling menguatkan. Gembala meneguhkan iman umatnya, umat juga mendoakan gembalanya, meneguhkan, menguatkan, kasih semangat, saling menguatkan. Betapa indahnya suami istri saling menguatkan. Anak-anak rela dituntun, dibimbing, diperkuat oleh orang tua. Begitu juga orang tua mau belajar dari iman, mau menerima dukungan, topangan, dukungan, sokongan dari saudara-saudari yang lain. Iman sungguh-sungguh kelihatan dari perbuatan, dari cara hidup, dari cara pikir, dari cara bertindak kita. Mari kita lihat orang Saduki. Orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya ada hidup sesudah mati. Karena itu apa? Mereka hidup seenaknya. Mereka hidup enjoy life, carpe diem, nikmatilah setiap hari. Karena itu mereka tidak pikir tentang masuk surga. Mereka tidak pikir tentang hidup sebagai anak-anak Allah. Enjoy life, nikmati hidup ini, makan, minum, kekayaan, kemuliaan, kehormatan, konsumtif. Kita nikmati saja sepuas-puasnya, sehabis-habisnya. Maka mereka hidup tanpa aturan. Mereka hidup menurut selera, menurut nafsu, menurut keinginan. Karena sesudah mati tidak ada apa-apa. Begitu imannya, begitu juga perbuatan mereka. Yesus mengoreksi mereka. Hidup sesudah mati itu ada. Kalau kita ternyata pantas dan layak, perilaku hidup kita, tubuh kita hidup pantas dan layak, kita akan menjadi anak-anak Allah
Yesus bilang kita akan menjadi seperti malaikat. Kita akan dibangkitkan. Kita akan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Seperti Abraham, Ishak, dan Yakub tetap menjadi anak dari Allah. Karena mereka terus hidup di hadapan Allah. Karena itu Yesus ingatkan, hidup kita saat ini adalah persiapan pada hidup sebagai anak-anak Allah, hidup sebagai malaikat-malaikat. Berbahagialah ibu yang bisa mewariskan iman begitu indah, kuat, teguh, dan kokoh pada anak-anaknya. Berbahagialah Paulus yang berkesempatan memberi peneguhan, kekuatan kepada umatnya di Tesalonika. Berbahagialah juga Paulus yang dengan rendah hati mau menerima dukungan, peneguhan, kekuatan dari umat-umatnya. Sementara kasihan sekali sahabat-sahabat kita kaum Saduki yang berupaya menikmati hidup di dunia ini, hidup duniawi, tanpa menghiraukan hidup abadi yang perlu mereka mulai siapkan. Saudara-saudari, kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Kita sudah berada di penghujung tahun liturgis. 2 minggu depan sudah pesta Kristus Raja, 3 minggu depan sudah mulai masa Advent, tahun liturgi yang baru. Kita beruntung ada di bulan November sekarang, bulan jiwa-jiwa, bulan untuk berpikir tentang kematian. Kita beruntung ada di bulan November, bulan orang kudus, bulan orang-orang yang sudah menjadi anak Allah, bulan orang-orang yang sudah hidup bagaikan malaikat. Sehingga pikiran, hati, kerinduan kita terarah ke sana. Kemarin ada seorang oma meninggal, Oma Eli, ya, dari Aloysius Gonzaga. Sudah beberapa bulan dia katakan, saya ingin mati bulan Oktober atau November. Siapa Oma? Kalau Oktober bulan Rosario, ada Bunda Maria Modola. Kalau bulan November bulan para kudus, ada banyak para kudus mau doakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang didoakan bulan November. Betul, kemarin dia meninggal dengan damai. Nah, ujung tahun liturgis, bulan jiwa-jiwa, bulan para kudus ini membantu kita untuk berpikir tentang hidup sesudah kematian, tentang hidup sebagai anak-anak Allah dan sebagai malaikat-malaikat. Maka sadarlah, ingatlah, kita adalah anak-anak surga, kita adalah anak-anak kebangkitan, kita adalah calon-calon malaikat. Mungkin ada yang ingin jadi calon presiden, calon wali kota, calon DPR, tapi jangan lupa, kita semua adalah calon malaikat. Maka jangan kita hidup untuk kesia-siaan. Maka jangan kita hidup hanya untuk sesuatu yang sementara. Orang muda berani pilih hidup yang berarti, yang bermutu, yang bagus, yang mulia. Betul, ada kejahatan, ada ejekan, ada cemooh, ya, bahkan ada aniaya terhadap iman kita. Tapi beranilah berjuang, beranilah bertahan, beranilah percaya. Ada life after death, ada kehidupan sesudah kematian. Allah akan menolong, kata Paulus kepada umat Tesalonika. Bersandarlah kepadanya, berserulah kepadanya. Beriman akan Tuhan mendorong kita mencintai Tuhan, mendorong kita mencintai diri kita, sehingga kita jaga diri kita agar selalu dekat dengan Tuhan. Mendorong diri kita juga untuk mencintai sesama, berbuat baik kepada sesama yang adalah makhluk, yang adalah sesama saudara, sesama anak-anak Tuhan,
sesama calon-calon malaikat, sesama calon-calon anak kebangkitan. Mari seperti Paulus kita saling meneguhkan, saling mengingatkan, saling mengoreksi. Mari seperti Paulus dan umat Tesalonika rela menerima bimbingan, teguran, peneguhan, penguatan dari saudara yang lain, sehingga kita sama-sama ditemukan berjaga seperti hamba yang setia. Memang sekali lagi ada banyak tantangan hidup beriman saat ini. Ada saja yang mengacaukan, mencemooh, mempermainkan iman kita. Oh, bikin apa doa rosario, menyembah berhala? Ada yang bilang begitu. Padahal kita tidak menyembah Maria, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Maria seperti kita menghormati dan memuliakan ibu kita masing-masing. Iya, tapi kamu nyalakan lilin, kamu bawa bunga. Bukankah kalau mama ulang tahun kita kasih lilin juga? Kita kasih bunga, apakah kita menyembah mama? Ya, enggak. Tapi banyak yang tidak tahu lalu goncang imannya, lalu buang DP patung dari rumah. Jangan gentar, karena itu perlu juga bertumbuh dalam iman. Kembangkan iman kita, belajar, baca, dengar pengajaran, ikut rekoleksi, ikut seminar, miliki buku-buku iman yang bermutu, supaya kita bertumbuh, supaya kita berkembang, tidak mudah goyah, tidak mudah diejek, tidak mudah menghilang. Kalau iman kita diejek, dijahati, dikurang ajari, dilecehkan orang lain. Credo tiap hari Minggu kita ucapkan, aku percaya akan Allah, akan Yesus, akan Roh Kudus, akan Maria, akan gereja. Ketika Presiden Rusia Leonid Brezhnev tahun 1982 hendak dimakamkan, semua petinggi-petinggi mancanegara hadir memberikan penghormatan terakhir. Ketika pemimpin komunis ini, ketika orang ateis ini, peti kerandanya hendak ditutup, detik terakhir sebelum ditutup, istrinya Natalia maju dan membubuhkan tanda salib di atas dahi suaminya yang komunis dan ateis. Semua pemimpin dunia bernafas panjang. Wanita ini tidak takut menunjukkan imannya kepada dunia, bahwa saya berharap suami saya diselamatkan oleh salib Kristus. Saya berdoa semoga Tuhan menunjukkan kerahimannya, belas kasihannya pada suamiku ini dengan tanda kemenangan ini. Dia percaya atau tidak, tapi Tuhan berkuasa menunjukkan kerahimannya. Betapa sebuah iman, dan iman yang dihidupi memberikan kepastian, memberikan harapan, memberikan keberanian. Tuhan, padamu ku percaya, ku tak akan gentar. Tuhan, tambahkanlah iman kami.